kebaktian buka usbu hari ini 2 September 2024. Semoga kita semua dalam keadaan baik oleh pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Terpujilah Allah yang memberi kepada kami kehidupan dan yang menuntun kami dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami. Oleh karena kemurahan-Mu kami sudah ada di bulan September dan kami percaya bahwa perjalanan hidup kami ke depan akan selalu disertai oleh Tuhan. Kami mau mengawali langkah-langkah juang kami dengan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kuasailah kami dengan Roh Kudus dan berkatilah kami melalui firman Tuhan ini, agar sungguh kami beriman kepadamu dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 dengan judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang hidup melalui apa yang namanya proses pertumbuhan. Mulai dari lahir, kemudian oleh orang tua dibimbing bagaimana bisa berkata-kata atau bercakap-cakap, mungkin mulai dari panggil mama, papa, kemudian bertumbuh lebih besar lagi, sudah bisa berbicara, lebih besar lagi secara jasmani dan juga secara rohani. Tidak ada seorang pun yang lahir kemudian langsung besar, seperti seekor anak kambing yang dilahirkan pada waktu itu juga langsung bisa berlari. Dalam proses pertumbuhan itu, Alkitab berkata bahwa peran orang tua, orang dewasa di dalam rumah tangga itu sangat penting artinya. Tema mingguan kita, lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu hidup. Orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang mengasihi Tuhan, pasti akan melakukan proses pembinaan, pembimbingan bagi anak-anaknya juga dengan baik. Karena mereka memiliki arah yang jelas, yakni takut akan Tuhan itu sendiri. Mereka tentu tidak ingin anak-anaknya menjadi kemudian setelah besar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi sebagai orang-orang yang kemudian meresahkan masyarakat, merugikan orang lain, menjadi parasit dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Karenanya tidak jarang kita melihat dalam masyarakat, dalam kehidupan jemaat, bagaimana orang tua rela berkorban mencari nafkah. Mungkin orang tua tidak memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri atau pegawai yang swasta yang lainnya yang bagus, tetapi hanya jualan-jualan saja, atau orang tuanya kerja sebagai buruh atau penari beca dan lain sebagainya. Tapi orang tua yang takut Tuhan memiliki tekad, semangat, perjuangan supaya walaupun di tengah kekurangan secara ekonomi, mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka dan berharap bahwa anak-anak mereka akan memiliki masa depan yang baik. Jauh lebih dalam daripada itu, perjuangan orang tua adalah tidak hanya melihat anak-anaknya punya masa depan, besok lusa dong jadi guru, jadi pendeta, jadi gubernur, dan jabatan-jabatan lainnya, kesuksesan-kesuksesan lainnya. Tapi orang tua juga ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang baik. Karenanya, semestinya pendidikan, pembinaan keluarga yang dilakukan oleh orang tua di dalam rumah itu tidak saja berlangsung secara verbal. Misalnya, ayo anak harus pergi ke sekolah minggu, atau kasih ingat anak mesti baca Alkitab, ke sekolah dan lain sebagainya.
Tapi satu hal yang mesti diperhatikan oleh orang tua adalah keteladanan hidup. Dikatakan di sini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Selain mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, tapi juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya tidak memberi teladan atau contoh yang baik, misalnya karena orang tua juga tidak dewasa dalam iman, orang tua tidak benar-benar bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan, orang tua sering melakukan hal-hal yang tidak bisa dicontohi oleh anak-anak, misalnya suka bertengkar, suami istri suka bertengkar apalagi dengan maki-makian, misalnya suka minum mabuk, pulang dengan kondisi teler. Itu anak-anak lihat setiap hari, anak-anak simak setiap hari. Tanpa disuruh pun mereka bisa menjadi yang sama dengan orang tuanya. Tapi untuk hal yang baik itu harus diusahakan, harus diperjuangkan. Termasuk yang penting tadi saya sebutkan adalah keteladanan orang tua. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Ini kalau orang tua yang baik ya. Janganlah meninggalkan petunjukku. Orang tua mengajar anak-anak setia, taat, apa yang dinasehatkan, apa yang diteladankan oleh orang tua itu harus diikuti dalam kepatuhan. Nah, bagaimana orang tua mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang patuh? Orang tua dulu patuh. Misalnya, orang tua rajin berdoa, membaca Alkitab. Anak-anak tidak disuruh, mereka sudah lihat, oh jam-jam begini, beta mama tuh jam berdoa. Beta papa tuh mesti pulang kerja dulu, malam waktu berdoa. Anak-anak sudah tahu kan situasi rumah, apa yang dilakukan oleh papa, apa yang dilakukan oleh mama dalam keseharian mereka. Apa yang mereka lihat itu, mereka contohi dalam hidup mereka. Kok kita lihat di masyarakat ini anak-anak mudah sekali mengucapkan kata-kata makian, melawan orang tua, banting kaki, banting barat, padahal masih kecil. Kenapa mereka bisa bersikap seperti itu? Karena itu yang mereka lihat sehari-hari. Entah orang tuanya, om dan tantenya di rumah atau tetangganya, itu yang dikonsumsi setiap hari oleh anak. Jadi kita harus perhatikan, sebenarnya mendidik, membina anak bukan hal yang mudah. Ayat yang keempat yang tadi kita baca, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Hati yang baik adalah sebuah ladang atau wahana bertumbuhnya benih yang baik. Kalau hati kita baik, hati kita terbuka untuk Tuhan, hati yang lapang untuk menerima firman Tuhan akan bertumbuh. Kebenaran-kebenaran mulai dari dalam hati dan juga kepada kehidupan kita. Anak-anak yang mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya akan menjadi anak-anak yang kokoh di masa mudanya, di masa mendatang ketika mereka menjadi dewasa. Begitu pula dengan didikan di sekolah minggu yang diperoleh. Sebenarnya ada banyak cerita-cerita orang sukses itu justru ketika mereka mengingat lagi apa yang mereka peroleh di sekolah minggu. Didikan yang baik, pembinaan yang baik, rangkulan dari para pengasuh atau guru sekolah minggu. Walaupun mereka waktu itu melakukan perbuatan yang tidak baik misalnya, tapi mereka dirangkul. Mereka mengingat itu di masa depan mereka menjadi sesuatu yang mendorong mereka melakukan yang baik, bisa mengampuni orang lain karena mereka merasa mereka diampuni. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita selalu memperlakukan anak itu dengan kasar, misalnya menganggap bahwa anak itu harus dengar orang tua. Orang tua mau salah mau betul harus dengar orang tua. Sesungguhnya tentu tidak demikian. Pedoman kita mendidik anak adalah Alkitab, firman Tuhan itu sendiri, dan hati yang takut akan Tuhan. Sekarang kita memasuki usbu yang baru di bulan ke-9 tahun 2024. Sekali lagi saya bacakan tema mingguannya, lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu hidup. Apakah kita mau hidup yang berkualitas atau asal-asalan saja? Ketika kita mau bekerja, kita mau diterima. Tapi kalau kualitas kita buruk, bagaimana kita bisa diterima? Masuk universitas atau masuk sekolah juga demikian. Harus ada tes untuk uji kualitas.
Nah, kalau kita memiliki kualitas yang baik, yang mumpuni, kita pasti diterima. Untuk memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan, tidak sekali jadi. Atau kita tidak hanya bisa berpikir menjadi orang Kristen jadi aman sah. Justru menjadi orang Kristen, Alkitab berkata, Yesus berkata, ikutlah aku, pikulah salib, menyangkal diri. Kalau kita tidak rela kehilangan nyawa, kita tidak layak jadi murid. Maka kita harus belajar setiap hari dengan tekun menjadi anak-anak yang patuh. Walaupun kita orang tua, kita adalah anak-anak Allah di bumi ini. Siapkah? Maukah? Beranikah? Saudara dan saya ada dalam perjuangan ini? Mari kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, kemalasan-kemalasan kita, penundaan-penundaan kita selama ini. Kita maju ke depan. Kita tahu Tuhan ada di sini. Tuhan inginkan kita memiliki kualitas yang baik. Jangan tunda, mulailah hari ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Shalom.